Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Alianisa Uldayan dengan NIM 200205128. Yang kedua, Husna Laila Mufidah dengan NIM 200205140. Yang ketiga, Pramudita Damayanti Indratna dengan NIM 200205153. Yang keempat, Yuan Yusti Sadewi dengan NIM 200205164 akan menjelaskan tentang perencanaan sarana kerja rekam medis, perhitungan penyimpanan rekam medis. Yang pertama-tama, puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat-Nya sehingga makalah ini dapat tersusun sampai dengan selesai. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang membantu dengan memberikan sumbangan berupa pikiran maupun materinya. Bagi kami, sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami. Untuk itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2008, Pasal 7 menyebutkan bahwa sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan rekam medis. Salah satunya adalah filing, yang merupakan alat untuk menyimpan dokumen rekam medis yang berfungsi untuk menyimpan, melindungi dokumen rekam medis. Kebutuhan rekam medis sangat penting dan berpengaruh untuk berjalannya sistem penyimpanan di rumah sakit. Karena adanya rak yang memenuhi standar, maka penyimpanan akan berjalan dengan baik dan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari filing? Yang kedua, apa pengertian dari kearsipan? Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah pengarsipan rekam medis di rumah sakit? Yang keempat, bagaimana sistem penyimpanan berkas rekam medis di rumah sakit? Bab 2 isi A. Landasan teori. Rekam medis merupakan berkas yang berisikan informasi tentang identitas pasien, anamnese, penentuan fisik laboratorium, diagnosa segala pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada pasien, dan pengobatan, baik yang rawat inap, rawat jalan, maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat. Hal penting dalam berkas rekam medis adalah ketersediaannya saat dibutuhkan dan kelengkapan pengisiannya. Kelengkapan pengisian berkas rekam medis oleh tenaga kesehatan akan memudahkan tenaga kesehatan lain dalam memberikan tindakan atau terapi kepada pasien. Selain itu, juga sebagai sumber data pada bagian rekam medis dalam pengolahan data yang kemudian akan menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen dalam menentukan langkah-langkah strategis untuk pengembangan pelayanan kesehatan. Lalu kita masuk pada contoh kasus, yaitu menghitung kebutuhan rak penyimpanan berkas rekam medis di Rumah Sakit At-Turoz Al-Islami untuk 5 tahun ke depan. Sistem penyimpanan berkas rekam medis di Rumah Sakit At-Turoz Al-Islami yaitu sentralisasi, di mana berkas rekam medis di rawat jalan dan rekam medis rawat inap disimpan pada suatu tempat. Sistem penjajaran yang digunakan yaitu sistem nomor langsung, strict numerical filling. Sedangkan masa simpan berkas rekam medis aktif yaitu 5 tahun dihitung sejak kunjungan terakhir pasien. Berdasarkan hasil observasi di ruang penyimpanan berkas rekam medis Rumah Sakit At-Turoz Al-Islami, terdapat 26 rak penyimpanan berkas rekam medis dengan tipe rak terbuka, rak kayu. Satu subrak yang seharusnya diisi dengan 250 berkas rekam medis akan tetapi diisi lebih dari jumlah tersebut. Tetap terdapat berkas rekam medis yang disimpan di dalam kardus karena rak penyimpanan sudah penuh.
Rak kayu yang ada di ruang penyimpanan berkas rekam medis rumah sakit At-Turaj Al-Islami saat ini mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Masing-masing rak mempunyai 1 muka dan 5 sarf. Lalu berikut adalah ukuran rak yang ada. Tabel ukuran rak penyimpanan di rumah sakit At-Turaj Al-Islami. Tipe rak kayu tipe 1 sampai tipe 11. Ada panjang, lebar, dan tinggi, dan jumlah subrak. Bisa kalian cermati gambar di bawah ini. C. Pembahasan 1. Filing merupakan unit kerja rekam medis yang diakreditasi oleh Departemen Kesehatan yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan penyimpanan dokumen atas dasar sistem penataan tertentu melalui prosedur yang sistematis, sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan dapat menyajikan secara cepat dan tepat. 2. Pengertian kearsipan. Menurut Wursanto, arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara teratur berencana karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat cepat ditemukan kembali dengan mudah. Wursanto membagi jenis-jenis arsip dilihat dari beberapa segi, diantaranya 1. Arsip menurut subjek atau isinya. A. Arsip keuangan, yaitu jenis arsip yang berhubungan dengan masalah keuangan seperti laporan keuangan, surat perintah membayar uang, surat tagihan, dan daftar gaji. B. Arsip kepegawaian, yaitu jenis arsip yang berhubungan dengan masalah kepegawaian seperti daftar riwayat hidup pengawal, surat lamaran, surat-surat pengangkatan pegawai, absensi pegawai. C. Arsip pemasaran, yaitu jenis arsip yang berhubungan dengan pemasaran masalah seperti masalah surat penawaran, surat pesanan, daftar harga barang, surat permintaan, kebutuhan barang. D. Arsip pendidikan, yaitu jenis arsip yang berhubungan dengan masalah-masalah pendidikan seperti garis-garis besar atau GBPP, program-program satuan pengajaran, dan absensi siswa dan guru daftar. 2. Arsip menurut bentuk dan wujudnya. A. Surat, B. Pita rekaman, C. Piringan hitam, D. Mikrofilm. 3. Arsip menurut sifat kepentingannya. A. Arsip non-senisial, yaitu arsip yang memerlukan pengolahan dan tidak mempunyai hubungan dengan hal-hal yang penting sehingga tidak perlu disimpan dalam waktu yang terlalu lama atau tidak penting. Contohnya antara lain surat atau kartu undangan, pengumuman hari libur, memo tentang penting hal-hal, atau nota yang tidak. B. Arsip yang diperlukan, yaitu arsip yang masih mempunyai nilai kegunaan tetapi sifatnya sementara dan kadang-kadang masih digunakan atau dibutuhkan. Contoh, surat telegram, surat perintah jalan. C. Arsip penting, yaitu arsip yang mempunyai nilai hukum, pendidikan, keuangan, dokumentasi, sejarah, dan sebagainya. D. Arsip vital, yaitu arsip yang bersifat permanen langgeng, disimpan untuk selama-lamanya. Contoh antara lain akte pendirian perusahaan, daftar hasil ujian dinas pegawai, daftar hasil ujian jabatan pegawai, dokumen-dokumen kepemilikan tanah atau gedung, buku pegawai, induk. Arsip menurut fungsinya. A. Arsip dinamis, yaitu arsip yang langsung dipergunakan dalam secara kegiatan perkantoran sehari-hari. Arsip ini dapat macam dibedakan menjadi 3 menurut fungsi dan kegunaannya, yaitu 1. Arsip aktif, yaitu arsip yang masih sering dipergunakan bagi kelangsungan kerja. 2. Arsip semi-aktif, yaitu arsip yang penggunaannya sudah mulai menurun. 3. Arsip inaktif, yaitu arsip yang jarang sekali dipergunakan dalam proses sehari-hari. B. Arsip statis, yaitu arsip yang sudah tidak dipergunakan secara langsung dalam perkantoran sehari-hari. Langkah-langkah pengarsipan rekam medis di rumah sakit. A. Pemeriksaan adalah langkah persiapan menyimpan arsip dengan cara memeriksa setiap lembar arsip berupa medis untuk memperoleh kepastian bahwa arsip-arsip tersebut sudah siap untuk disimpan. Maka surat tersebut harus dimintakan dulu kejelasannya kepada bagian administrasi dan kepala bagian rekam medis. B. Mengindeks adalah pekerjaan yang menentukan pada nama atau subjek apa atau kata tangkap yang biasanya berupa angka yang dimulai dan
awal berdirinya rumah sakit, sehingga pasien baru akan mendapat nomor rekam medis sesuai kedatangannya ke rumah sakit. C. Memberi tanda atau pengkodean dilakukan secara sederhana, yaitu dengan memberi tanda garis atau lingkaran dengan warna yang mencolok yang berisi tulisan yang biasanya dapat berisi suatu hal yang sangat penting berkaitan dengan pasien. Sebagai contoh adalah seorang pasien yang alergi terhadap suatu kandungan obat, maka kode tersebut diberi tanda agar saat dokter memberikan obat dapat menghindari kandungan obat tersebut. D. Menyortir adalah pengelompokan rekam medis sesuai urutan nomor rekam medisnya untuk persiapan ke langkah terakhir, yaitu penyimpanan. Langkah ini diadakan khusus untuk memudahkan dalam pengembalian rekam medis ke lemari rekam medis. Selanjutnya